Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada video terbaru dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini di program Inspirasi Hijrah bersama Ustadz Aminur Baiz. Di dalam video tersebut ada sesi tanya jawab, ya, di mana sesi tanya jawab ini ya bagi kami perlu diangkat. Ya, tujuannya untuk membantah orang-orang yang selama ini menuduh orang-orang yang mendakwahkan sunnah, yang mereka sebut salafi wahabi, itu dituduh sebagai orang yang mudah menyesat-nyesatkan, meneraka-nerakakan, nggak mau kumpul dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dan video ini bagi kami menjadi bantahan telak untuk mereka. Ya, coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Pertanyaan masuk. Oke. Seperti biasa ya, nanti kita azan langsung iqomah. Ya. Oke, bismillah. Mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya, saya merupakan seorang pemabuk. Saya suka keluar malam dan pulang pagi, karena pekerjaan juga. Saya sudah berhenti dari dunia malam 1 bulan yang lalu, dan ini kajian pertama saya karena diajak oleh teman kuliah. Apakah Allah akan mengampuni saya? Apakah kesempatan itu akan datang untuk saya? Bagaimana jika saya dicemooh oleh rekan-rekan kerja? Wassalamualaikum Ustaz. Kami mau jawab? Fadhal Ustaz. Ya. Pertama sekali, selamat bergabung. Ya, penanya ini saya tidak tahu di mana posisinya, tapi selamat bergabung di majelis ilmu kami, dan masjid serta majelis ini selalu terbuka orang-orang seperti Anda. Majelis kita ini bukan khusus untuk orang yang sudah lama hijrah. Semua orang bisa hadir, muslimin bisa hadir, bisa bertanya, ya, dan juga mendalami. Dan Anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah memberikan Anda teman yang mau mengajak Anda. Saya yakin, saya pribadi sekarang, saya merasa ada, walaupun kita cuma diskusi tentang masalah pribadi Ustaz Ami misalnya, tetapi ada hal-hal yang kita rasakan dari majelis itu. Ketenangan jiwa, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun, itu memang ada. Ya. Nah, ketenangan ini susah untuk dibeli, ya. Tidak ada nilainya. Sebagian orang mencari ketenangan mungkin dengan tadi malam, diskotik, musik dengan begitu besar. Dan kadang-kadang syaitan menghiasi seakan-akan itu indah buat dia. Padahal sebenarnya sulit, berbicara sama orang pun sulit karena ributnya gitu ya, kondisi dan keadaan. Mabuk juga kita jadi tidak tahu apa yang harus kita kerjakan di esok harinya. Dan tidak lepas biasanya saudara-saudaranya itu berantem, perzinahan. Sebagaimana majelis ilmu begini, itu saudaranya jelas gitu ya. Kita lebih termotivasi untuk ibadah, kita mendapatkan teman-teman yang baik ya. Seperti itu. Maka selamat datang tentunya bergabung, dan ini sangat terbuka buat Anda. Kalau pertanyaan tadi apakah Allah akan mengampuni, tentu saja. Allah, kata Nabi SAW, akan mengampuni dosa seorang hamba, bahkan menerima taubatnya selama belum ruhnya sampai ke kerongkongannya, gitu kan? Dan sangat terbuka. Dalam hadis lain sebelum matahari terbit dari barat, ya. Jadi sangat terbuka. Dan bergembiralah dengan sabda Nabi SAW, sungguhnya Allah itu sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian membawa semua bekalnya di atas tunggangannya atau untahnya, kemudian dia datang ke satu padang sahara yang tidak bertuan, dan dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu hilanglah unta tersebut dengan semua bekalnya. Pada saat dia bangun, dia cari dan tidak ketemu, dan dia sudah putus asa, dia pun berkata, saya akan kembali ke pohon yang tadi untuk tidur lagi, semoga saja saya sudah mati, tidak bangun. Pada saat dia terbangun, kata Nabi SAW, dia temukan untah dan bekalnya, sehingga dia bisa melanjutkan estafet kehidupan. Maka bagaimana gembiranya dia? Allah Azza wa Jalla lebih gembira dengan taubat hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah mau kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu Allah membukakan pintu taubat. Saya pernah menyusun sebuah tema khutbah Jumat di serial Iman, judulnya Taubat. Saya di awal pembukaan saya mengatakan ini betul-betul bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Andai saja Allah tidak buka pintu taubat, sekali kita berdosa langsung dihukum, itu luar biasa. Siapa di antara kita yang bisa luput dari hukuman Allah? Tapi karena Allah buka pintu taubat ini, siapa yang mau kembali, Allah gembira, Allah berikan peluang, maka itu satu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, Allah akan terima taubat Anda akan penuhi, tinggal memenuhi syarat Imam Nawawi rahimahullah, yaitu meninggalkan dosa itu, dosa apapun yang kita kerjakan kita tinggalkan, yang kedua menyesali, dan ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Terakhir mungkin kalau masalah cemooh, teman-teman tidak usah dipedulikan. Apapun orang mau katakan, selama kita berada di jalan yang benar, tidak usah peduli. Dan itu pasti ada. Dicemooh, kamu alim ya sekarang, kamu sok ini, kamu sok itu, tidak apa-apa. Ya saya baru tahu. Saya susun tablik akbar khusus judulnya Iya, inilah aku sekarang. Itu 2,5 jam kami tablik akbar di Makassar membahas, dan ini
tentang masalah keutamaan taubat dan harusnya kita tidak peduli lagi dengan kondisi dan perkataan orang-orang kalau kita sudah hijrah dan bertaubat. Dan memang itu jawabannya. Kalau orang mengatakan kamu berubah ya sekarang, iya, inilah aku sekarang. Gitu ya. Memang kita berubah. Karena kalau tidak, sampai kapan itu? Kematian depan mata dan akan menyambut kita. Dan kita akan ada pertanggungjawaban semuanya. Maka harus berhenti. Semua teman-teman kita yang buruk itu hanya maksimal mungkin setengah jam di kuburan. Gak akan lebih dari itu. Dia akan temani kita ke kuburan, besok dia pergi, pulang dengan aktivitasnya. Kita sendirian di kuburan. Dan kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal, ikut di kuburan 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2 hal. Keluarganya, secinta-cintanya istri pada suami, suami pada istri, dia akan pulang. Orang tua, ibu sama anaknya pun akan pulang. Hartanya, semewah apapun mobil, paling jauh diparkir di pagar kuburan. Kemudian besok dibawa pulang. Jadi warisan, amalnya menemaninya. Maka kita harus sadar, amal kita harus perbanyak. Dan jangan terpengaruh dengan orang. Juga saya tambahkan, jangan heran kalau Anda sudah mulai hijrah, maka akan terbentuk komunitas baru. Wajar itu. Nanti teman-teman Anda sudah tidak nyaman dengan Anda pun tidak nyaman sama mereka. Karena kalau sudah ikut pengajian begini, sudah merasa, ini nggak boleh ya. Saya harus sholat, saya harus tutup aurat, saya nggak boleh lagi mabuk, saya nggak boleh lagi berzina, itu sudah ada. Maka kita merasa sudah nggak nyaman tuh. Nah, kenyamanan kita akan ada komunitas baru. Orang-orang yang ada di masjid, dari pengajian ke pengajian, dari cari rezeki halal ke halal yang lain. Nah, seperti itu memang. Itu wajar. Itu memang akan beralih kepada komunitas yang baru. Dan insya Allah tidak usah khawatir, Anda akan punya teman-teman dan komunitas yang lain. Kalau Ustaz Ami mau tambahkan. Masya Allah, baik. Jadi mungkin berbicara tentang hijrah, kita tidak tenggelam dengan masa silam. Kita semuanya punya masa silam. Bahkan barangkali para sahabat Nabi SAW masa silamnya jauh lebih kelam daripada kita. Tapi begitu mereka terkena hidayah dan masuk Islam, mereka menjadi pahlawan-pahlawan besar. Ada ulama kibar di zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Dulunya adalah seorang perampok. Tapi setelah itu beliau menjadi ulama kibar yang menghiasi aroma Islam semakin indah di masanya dan sampai sekarang nasihatnya sering kita pakai. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi Anda untuk bertaubat. Dan kata Ibnu Qayyim mengambil pelajaran firman Allah di surat At-Taubah ayat 118. Taubatnya hamba diapit oleh 2 taubat dari Allah. Tsumma taballahu alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah memberi kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Liyatubu, agar dia bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Jadi taubatnya hamba diapit 2 taubat dari Allah. Pertama dikasih trigger sama Allah. Trigger itu bisa jadi datang dari kawan Anda diajak duduk ke sini sebagai kesempatan majelis ilmu pertama. Itu triggernya. Mau direspon atau tidak? Ketika Anda respon dengan baik, Anda bertobat. Lalu setelah itu ketika Anda bertobat, Allah terima taubat. Diberi kesempatan taubat, direspon, lalu Allah terima taubat. Sehingga hamba menjalani ini 3 fase. Tsumma taba alaihim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Jangan sia-siakan kesempatan semacam ini. Sehingga kita semuanya terbuka untuk menerima siapapun yang datang ke sini untuk memperbaiki diri. Dan Allah membuka kesempatan bagi hambanya. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikan kepada seluruh hambaku yang dia telah tenggelam dengan kemaksiatan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Segede apapun dosa Anda, ketika Anda datang bertobat untuk mohon ampun kepada Allah, Allah membuka pengampunan dosa lebih besar daripada dosa Anda. Maka mudah-mudahan Anda bisa istiqomah. Amin. Oke, selanjutnya. Ya kaum muslimin, ini video bagi kami bantahan telak untuk orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan yang macam-macam kaum muslimin. Ya, yang katanya mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, orang yang keras, radikal, ya, nggak mau kumpul dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, ya, mudah mengkafirkan, ya macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan untuk orang-orang yang mendakwahkan sunnah selama ini. Ya, tapi lihat buktinya. Lihat buktinya, sudah lihat videonya tadi. Ya, bagaimana tanggapan Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Aminur Bait ketika ada orang-orang yang baru hijrah dan dia mengatakan dia ahli maksiat. Ya. Coba, dia takut dicela. Dan yang mencela siapa? Dia takut dicela oleh teman-temannya. Hah? Coba. Dan bagi kami itu ya, sambutan yang sangat lembut, jawaban yang sangat lembut, ya, menyejukkan. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berada di atas ketaatan sampai ajal menjemput, ya. Dan kita pun seperti itu juga, ya. Kemudian dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi, ya,
majelis ilmu yang diisi oleh para asatidz salafi itu terbuka lebar untuk siapa saja yang mau datang. Nggak eksklusif, nggak bawa bendera, ini khusus orang-orang salafi wahabi, enggak. Tapi coba yang lain, bawa bendera itu. Ya. Bahkan kopiah saja, ya, itu mereka labeli ormas mereka. Kopiah dilabeli, baju dilabeli, pas pengajian berkibar bendera ormas. Hah? Coba kalau pengajian yang diisi oleh para asatidz salafi nggak ada eksklusif, terbuka untuk umum, disiarkan secara langsung, nggak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan kalau sekarang ini ya, pengajian-pengajian ya yang di masjid daerah-daerah, ya masjid-masjid kecil, itu sudah live juga di Facebook. Ya, mereka live di Facebook, mereka buat channel YouTube untuk menyebarkan dakwah. Artinya dakwah mereka itu terbuka, boleh diterima oleh siapa saja, boleh disimak oleh siapa saja. Kalau ada yang mereka sampaikan salah, mereka pasti siap untuk dikritik, diluruskan. Ya. Jadi nggak ada cerita orang-orang salafi itu eksklusif, mudah menerakan-nerakakan, ya, menganggap remeh orang yang tidak sama dengan mereka, nggak ada cerita. Ya, itu semua tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.